Hello everyone, welcome to my video. Di video kali ini guys, aku pengen bahas suatu novel yang menurut aku seru banget. Ini dia novel yang pengen aku bahas di video aku kali ini. Judulnya Penebusan karya Misa Efruli dari penerbit Haru. Novel ini terdiri dari 135 halaman dan yang aku punya ini cetakan kedua April tahun 2025. Novel ini tuh merupakan novel Iyamisu ya guys. Di pojok kanan atas ini ada logonya Iyamisu. Jadi sebenarnya Iyamisu tuh apaan sih? Nah, Iyamisu tuh adalah subgenre yang berisi tentang adegan-adegan yang mengerikan, yang membuat pembacanya nggak nyaman karena banyak scene yang menjijikkan dan terfokus pada sisi gelap manusia guys. Novel ini tuh cukup tipis ya, tipis banget malah, tapi alur cerita di dalamnya tuh sangat kompleks. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja aku masuk ke blurbnya ya guys. Cerita dibuka dengan sebuah berita tentang mahasiswi yang melakukan percobaan bunuh diri guys. Nah, si gadis mahasiswi ini ditemukan oleh sang ibu di kamarnya overdosis obat tidur selepas sang ibunya ini pulang kerja guys. Dan si mahasiswi ini kan diceritakan dia memiliki seorang kekasih. Nah, mendengar kabar kekasihnya melakukan percobaan bunuh diri, si cowoknya ini mencoba untuk melakukan penyelidikan mandiri guys. Karena si cowok ini tuh merasa akhir-akhir ini tuh nggak ada hal yang janggal, hal-hal yang aneh yang dilakukan sama ceweknya ini. Sebelum si cewek ini melakukan hal nekat untuk mengakhiri hidupnya. Nah, si cowok ini tuh menanyai beberapa teman dekat dari si cewek ini. Dan dari penyelidikan tersebut, si cowok ini tuh mengetahui fakta-fakta yang sangat tak terduga, sangat mind-blowing, dan saling berkaitan. Kan dia kan menanyai beberapa anak ya. Ini seru banget sih guys. Novel itu benar-benar menggali sisi gelap manusia dari dampak trauma dari masa lalu, di mana pengalaman traumatis pada masa lalu itu bisa membentuk karakter, kepribadian, dan perilaku seseorang di masa sekarang. Di sini penulis itu menggunakan 4 sudut pandang secara bergantian. Dan pergantian sudut pandang di sini tuh juga mulus banget dan enggak bikin bingung guys. Pendalaman karakter di sini tuh juga cukup kuat sehingga bisa membuat pembacanya dengan mudah memahami motif serta perasaan masing-masing tokoh. Hampir semua tokoh di dalam novel ini tuh kondisi psikisnya tuh terganggu karena peristiwa traumatis yang mereka alami masing-masing di masa lalu. Pokoknya unsur Iyamisu di dalam novel ini tuh sangat terasa dan lumayan banyak part yang memiliki scene yang kurang nyaman guys. Alur cerita di dalam novel ini menurutku sangat pas, enggak kecepatan dan juga tidak bertele-tele. Plot twist-nya sangat unpredictable dan sangat berkaitan satu sama lain. Pada bagian thrillernya tuh juga cukup menegangkan tapi cukup ternetralisir karena ada bumbu romance-nya guys. Ada trigger warning di sini ya guys. Novel ini tuh sangat tidak disarankan dibaca untuk anak-anak yang masih di bawah umur karena banyak scene yang vulgar, terus tentang pelecehan, tentang pembun-bunan. Dan karena novel ini membahas isu-isu sensitif yang tabu dan gak mudah dibicarakan secara terbuka, penulis tuh memberikan pesan tersirat kepada pembacanya bahwa orang tua tuh memiliki peran yang sangat penting untuk membekali anak-anak mereka dengan pengetahuan seksual yang tepat sehingga mereka bisa melindungi diri mereka masing-masing. Biar jangan sampai kayak salah satu karakter tokoh di dalam novel ini yang bertanya kepada orang yang salah dan akhirnya dia terjerumus dan merugikan dirinya sendiri juga orang lain. Menurutku novel ini bener-bener seru banget guys, sangat page turner dan bisa banget dibaca in one sitting, apalagi dia tipis jadi cepet banget selesaiinnya. Gimana guys menurut kalian, apakah kalian suka sama novel Iyamisu 1 ini? Kalau kalian punya saran atau rekomendasi novel Iyamisu yang super seru lainnya, boleh banget komen di bawah ya. Dan mungkin sampai di sini dulu guys video review aku kali ini. Makasih yang udah mau nonton sampai akhir. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian, and see you to the next video. Bye bye.